Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli salatan taftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli salatan taftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli salatan taftahu lana futuhal arifin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pemirsa Radio RRI di mana saja berada, pada kesempatan ini saya Darmawan akan menyampaikan tema yaitu menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada, alhamdulillah kita pada tahun ini masih mendapatkan bulan Ramadan. Karena memang jauh-jauh hari Rasulullah SAW itu mengajarkan doa bagi kita, ya, supaya di bulan Rajab mendapatkan keberkahan, di bulan Sya'ban mendapatkan keberkahan, kemudian supaya umur kita sampai ke bulan Ramadan. Namun ketika sampai ke bulan Ramadan, diharapkan kita itu bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Maka pas di akhir Sya'ban itu Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kaum manusia, ayyuhan nas, wahai manusia, ya, qad adhallakum syahrun azim, akan ada bagi kalian semua itu yaitu bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, di mana bulan itu adalah naumus shaim ibadah. Pada bulan itu tidurnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wasumtuhu tasbih. Tiamnya itu dianggap bertasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa du'auhu mustajab. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amaluhu mudha'afun, yaitu amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kali melakukan amalan wajib akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali. Salat maghrib di bulan Ramadan satu kali sama dengan pahalanya dengan salat maghrib 70 kali di bulan yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh beribadah pada malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beribadah di selain malam-malam tersebut. Kenapa demikian? Karena yang pertama, malam diturunkan Al-Quran yaitu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi pada bulan Ramadan itu yaitu Allah turunkan Al-Quran tepatnya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian apalagi yang menjadi motivasi tertinggi kita untuk melaksanakan ibadah lebih semangat lagi di malam 10 akhir Ramadan itu, yaitu malam di situ ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi di situ, tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 84 tahun. Maka di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu mereka itu kagum dan kaget dengan umur kita semuanya.
Dilihat umur umat Nabi Muhammad itu panjang-panjang, kemudian ibadahnya kuat-kuat. Setelah itu tidak pernah berbuat dosa, itu yang disangkakan oleh mereka. Kenapa demikian? Satu kali saja kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bahasa Al-Quran di situ adalah khairun, yaitu lebih baik. Bukan 1000 bulan, tetapi lebih baik dari 1000 bulan. Boleh jadi itu 10.000 bulan. Boleh jadi itu 100 tahun. Boleh jadi itu 500 tahun yang Allah berikan ganjaran ibadahnya kepada kita. Maka ada seorang ibu di zaman Nabi Musa itu menangis. Ketika dia menangis, kenapa ibu menangis? Anak saya mati dalam keadaan muda. Anak saya meninggal dunia dalam keadaan umur yang sangat muda. Kemudian ditanya, ibu, umur anak ibu berapa? Umur anak saya 400 tahun. Masya Allah, 400 tahun dikatakan sangat muda. Kenapa demikian? Karena umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Dan yang lain-lain itu umurnya ratusan tahun. Maka umur 400 tahun masih tergolong muda. Namun umat Nabi Muhammad SAW diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala antara 60 sampai 70. Tetapi ibadahnya bisa melebihi nilai ibadah umat-umat terdahulu. Karena kita di dalam malam bulan Ramadan itu, terutama di akhir, yaitu 10 malam akhir bulan Ramadan itu, Allah berikan Lailatul Qadar buat kita. Maka tugas kita adalah kejar Lailatul Qadar. Cari sampai dapat. Bagaimana caranya? Yaitu siangnya siam, malamnya qiyam. Yaitu qiyam, apa yang dikatakan qiyam? Qiyam itu artinya mendirikan, yaitu sholat tarawih, sholat hajat, sholat tahajud, sholat taubat, baca Al-Quran, baca tasbih, zikir. Itu yang dikatakan mendirikan malam di malam bulan Ramadan. Pemirsa di mana saja berada, di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sangat istimewa, yang mana Nabi mencontohkan bagi kita makin semangat ibadah. Ulama-ulama terdahulu ketika sudah masuk 10 akhir Ramadan itu setiap hari hatam Al-Quran. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita gunakan Al-Quran sebagai sarana taqarrub diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan bulan Ramadan. Ini adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka pada bulan ini mari kita tingkatkan nilai-nilai diri kita, yaitu bersahabat dengan Al-Quran. Kalau seandainya dari mulai lahir sampai hari ini belum pernah hatam Al-Quran, mari di akhir bulan Ramadan itu ya kita kejar target, kita buat target supaya bisa hatam Al-Quran. Siapa yang dekat dengan Al-Quran pasti akan diangkat oleh Allah derajatnya. Ya, malaikat Jibril dekat dengan Al-Quran, menjadi pemimpin para malaikat. Nabi Muhammad dekat dengan Al-Quran, mukjizatnya Al-Quran, menjadi pemimpin para nabi. Kemudian bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, menjadi pemimpin segala bulan. Hari Jumat merupakan hari turunnya Al-Quran, maka Jumat pun menjadi Sayyidul Ayyam, pemimpin para hari. Kemudian bagaimana dengan kita? Jika kita dekat dengan Al-Quran,
terutama di 10 hari terakhir. Usahakan kalau bisa setiap hari hatam kalau kita mau mengikuti jejak-jejak para ulama-ulama terdahulu. Ketika kita dekat dengan Al-Quran, Allah akan angkat derajat kita, Allah akan urus diri kita, Allah akan urus keluarga kita. Semua permasalahan di dalam hidup kita akan diselesaikan dengan Al-Quran, yaitu pada malam akhir-akhir Ramadan yang terutama. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya. Sebenarnya masih ada 10 tata cara untuk kita mendekatkan diri kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam 10 akhir Ramadan itu. Namun keterbatasan waktu, insya Allah kita bisa sambung pada lain kesempatan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.